menginginkan aku itu mati. Jadi bawaannya tuh selalu ada bisikan-bisikan yang kayaknya ayo ngajak buat aku mati gitu. Kalau benar-benar udah masalah berat gitu. Sampai aku pernah, contohnya ya, pernah mau loncat dari lantai 10 gitu. Terus udah bunuh diri, pergelangan tangan udah sering lah gitu. Selamat datang sahabat Dimensi di channel Dimensi lain di podcast Misteri. Kali ini kita kedatangan narasumber yang mempunyai kisah nyata yang dialami oleh beliau sendiri. Sebelum kita lanjut perkenalan ke narasumber, sebaiknya sahabat Dimensi untuk like, komen, subscribe, dan share. Boleh teh, silakan diperkenalkan terlebih dahulu sahabat Dimensi. Ya, halo sahabat Dimensi, nama aku Santi. Nah, Santi punya cerita apa nih yang mau di-share ke sahabat Dimensi, bisa diceritakan? Ya mungkin ini pengalaman pribadi sih. Awal mulanya aku diceritain sama almarhum mama. Dulu mungkin nenek aku, dia itu memang suka pakai kayak pengasihan lah ya. Terus dia mau menurunkan ke cucu-cucunya yang lain, mungkin nggak ada yang kuat. Nah pas aku lahir, beliau mungkin dituruninnya ke aku sama leluhur dia juga mungkin ya. Lalu setelah itu mama sih bilangnya dengan cara ditiup ke ubun-ubun. Berarti keluarga teteh itu lebih ke yang masih percaya tentang leluhur ya, Pak ya? Kalau orang tua dulu emang mungkin ya, akhirnya nggak tahu. Nah, kesini-sininya memang nggak ada kerasa apapun sih, nggak ada hal yang aneh gitu ya. Jadi waktu teteh sok masih sekolah juga Nggak, bisa belum. melihat atau Enggak. tapi Cuma kalau saya cek ya agak-agak, jadi ngerasain kalau ada sesuatu yang agak goib. hal goib jadi sensitif mungkin ya. Kayak gitu. Nah setelah besar, ya maksudnya udah gede gitu kan. Pas udah menikah masih belum juga, biasa aja. Pas aku merambah ke dunia seni, ke dunia hiburan, baru di situ. Oh, di situ pertama kali tahu. Ya. Itu pun aku dikasih tahu sama orang yang bisa melihat. Yang bisa lihat di dunia kesenian juga. Iya, orang kesenian juga sama. Dia awal mulainya itu kan aku perform nih di suatu daerah. Nah dia itu mamahnya salah satu personil lah ya. Nah beliau itu tiba-tiba apa sih, di sana itu mati listrik. Oh, ketika perform itu? Ya, tiba-tiba mati listrik. Nah kembalilah ke tempat ganti baju gitu kan, karena mati listrik. Pas aku melangkah masuk ke rumah itu, si mamah itu tiba-tiba dari kejauhan itu udah melototin aku gitu kan. Dia melotot, lah aku heran kan, ngapain sih ibu teh melotot, kenal juga enggak gitu. Pas itu ya udah aku duduk biasa lagi. Terus pas dia langsung di pundak aku. Pegang pundak aku langsung. Neng, biasa mengkeran ibu, bilang gitu kan Sunda ya. Dia bilang, oh iya Bu, kenapa? Coba balik punggungnya gitu kan. Langsung aku membalik itu kan, tiba-tiba dia kesurupan gitu. Si ibunya kesurupan? Aku bilang, kenapa sih gitu kan, langsung heboh lah di situ kan. Itu masih dalam keadaan mati lampu? Iya, mati lampu, masih di rumah. Cuman kan suasananya siang kan. Nah, gitu. Lalu si ibu minta kayak apa sih, subuhan gitu ya, dia minta rokok gitu kan. Nah gitu emang pas yang dipinta itu nggak ada, jadi emang nggak ada si rokok, smell rokok itu nggak ada.
Lalu dia marah-marah kan gitu, tetep pengen sama kopi gitu kan, kayak gitu. Aku bingung kenapa, terus yang punya rumah kan kenapa nih bisa kayak gini, aku nggak tahu. Aku bilang dia udah pegang pundak aku bu, aku bilang gitu kan. Nah udah disadarin lah si mama itu, ibu itu tuh. Lalu dia bilang ini katanya, ibu kenapa? Aku bilang, ibu lihat sosok di belakangnya Neng. Sosok apa bu? Dia kayak dia pakai kebaya katanya, setelan kayak apa sih sinden itu. Sinden. Itu baru satu orang ya yang bilang segitu. Ya udahlah, aku udah nggak ngerasa apa gitu kan. Lalu si ibu nanya nih, ngambil susunya. Si ibu yang bersumpah atau? Ya si ibu yang masih. Dari situ awal mulanya aku ngerasa oh ada yang lain nih gitu kan, ada yang ngikut nih gitu kan. Nah terus si ibu itu bilang, Neng ngambil susu. Aku jawab, susu apa bu? Ya biasanya kan kalau di kesenian seperti itu nggak polos katanya gitu kan. Alhamdulillah bu, aku mah nggak pakai apa-apa, aku bilang gitu. Kalau memang ya ini sekadar hobi aja, aku bilang gitu kan, jadi nggak terlalu jauh kemana gitu. Nah, udah gitu, ya udahlah, biasa lagi udah nyala lagi nih listrik, udah aja. Udah ketemu gitu teh. Cuman pas beberapa hari aku mikirin dong, ada apa sih gitu di diri aku gitu kan, di tubuh aku tuh ada apa gitu. Udah gitu ya udahlah capek tidur gitu kan biasa. Setelah itu pas apa nggak tahu ke bawah mimpi apa gimana lah, ketemu aku sama sosok itu. Memang tampilannya memang seperti kayak sinden gitu ya, cuman emang nggak menyeramkan banget. Dia cantik. Cuman dia senyum aja gitu kan. Aku sambil kayak gimana ya, kayak yang sayang gitu loh, maksudnya dia mau melindungi aku. Mungkin itu yang tadi di awal cerita yang dari nenek mungkin. Dia mau apa sih menampilkan apa bahwa dia ada loh gitu kan. Jadi udah gitu ya udah bangun gitu kan, tapi memang jelas banget sih kayak nyata gitu, nggak tahu mimpi apa gimana, tapi emang kayak ada gitu. Nah setelah sini auranya itu semakin kuat, aura ya, karena pas aku nanya dong karena penasaran, aku nanya dong ke orang pintar kan. Aku bilang nanya ke ustaz gitu kan, ke beberapa orang. Nah sama penjelasannya seperti itu sosoknya gitu kan. Nah, aku bilang aku nggak pernah loh pakai kayak gitu. Nah, bilang ya ini bukan kamu, memang kamu emang diturunin ya kayak gitu. Oh berarti pas mama aku benar gitu kan cerita masalah itu gitu kan. Udah gitu gimana pak, ini baik nggak, maksudnya kalau misalnya memang baik nggak ngeganggu aku ya nggak apa-apa gitu kan, kalau nggak ini. Tapi di luar itu ternyata dia itu narik jadi magnet juga untuk makhluk-makhluk lain itu masuk juga gitu kan, sosok-sosok yang lainnya lah yang negatif. Dan dari situ juga ketahuan bahwa memang ada yang ya di dunia seni lah biasa kan ada persaingan gitu kan, mungkin ada yang miring juga atau gimana lah, nggak ngerti aku. Mungkin sirik ya mungkin gitu. Nah dari situ mungkin jadi hawa-hawa negatif itu bermunculan dari awal. Ada sosok lain selain sinden itu gitu kan, yang sosok jahat lah ini. Nah dibuat dia menjaga aku dari jahat itu, katanya ya, aku itu kalau emosi, kalau aku udah punya masalah berat atau aku kecapean atau gimana, itu selalu pengen menginginkan aku itu mati. Jadi bawaan itu selalu ada bisikan-bisikan yang kayaknya
ayo ngajak buat aku mati gitu kalau bener-bener udah masalah berat gitu. Sampai aku pernah contohnya ya pernah mau loncat dari lantai 10 gitu. Terus udah bunuh diri, pergelangan tangan udah bener-bener sering lah gitu. Sampai akhirnya apa jadi ya aku udah berobat lah karena mungkin keluarga aku pun ya kasihan khawatir melihat kondisi aku seperti itu, apalagi melihat benar-benar udah mau menyakiti diri sendiri, udah keseringan banget gitu dengan cara apapun itu, kayak senjata tajam apapun padahal udah diumpetin, tapi aku selalu ada aja cara apa gitu untuk mengakhiri hidup ya, karena mungkin takdir Allah yang belum harus meninggal ya, belum kan selalu ketahuan. Terus setelah itu dikasih pengobatan? Iya, tapi kan kalau kita ngobatinnya ke beberapa orang kan cocok-cocokan ya. Tapi setelah itu udah diobatin jadi lagi. Pokoknya aura itu dia pengen, kan sosoknya aku jelasin ya. Sosoknya itu kan dia pakai kebaya, pakai selendang, terus dia pakai sanggul kayak apa pengantin, kayak kembang goyang itu kan tajam. Nah kalau aku emosi dan aku salah jalan nih, kayak misalkan aku belok apa gimana, si kembang goyang itu tuh pengen menginginkan nyawa aku kan. Ya, dan sosok yang kayak sini itu kok bisa dibuang karena katanya udah mendarah daging. Karena itu kan diturunkan dari leluhur kan, dari nenek. Jadi ya itu udah nggak bisa katanya gitu, kata pinternya. Gitu kan. Aku kan nggak di situ terus dong, aku nyari lagi gitu kan, ada yang lebih itu lagi katanya. Memang udah mendarah daging. Jadi aku nggak bisa diusir atau udah mah dari situ aku nanya dong, ini tuh sebenarnya niatnya mau melindungi atau gimana? Aku bilang mau melindungi, tapi ketika aku emosi aku itu kalah sama ini. Udah mah ada kiriman dari yang lain-lain juga. Ya, intinya setelah itu udah berobat ke sana ke sini sama keluarga juga. Ya jalan terakhirnya sih di kayak rupiah gitu lah ya. Kayak gitu jadi ya, tapi kerasanya ya sekarang bisa menahan emosinya seperti apa. Positifnya mungkin setelah di rupiah jadi agak terkendali ya. Ya gitu, emosinya nggak terlalu menggebu-gebu banget. Tapi sampai sekarang masih kerasa atau sensitif? Ada. Oh masih kerasa. Cuman lebih ketahan aja emosi gitu ya, bisa kontrol. Jadi dia itu pernah lah ya, aku pernah ada masalah lah ya, misalkan sama ada yang orang rumah lagi, sampai aku ditahan sama 5 orang. Itu benar-benar aku perempuan nih kan, aku laki-laki, beda dong tenaganya gitu kan. Itu yang anak aku laki-laki loh 5 orang gitu, tapi tenaga aku benar-benar kuat banget. Bisa lagi marah gitu? Iya, benar-benar yang tadinya aku udah didorong tuh aku bisa ngalahin 5 orang itu. Aku sadar, tadi situ aku sadar, cuman nggak tahu ada yang mengendalikan aja. Dari situ ya keluarga pasti sedih lah, karena mungkin selalu gaduh gitu kan gimana. Ya jadinya emang nggak tahu sih aku juga bakalan sembuh apa gimana gitu. Kan sebenarnya ya setelah dirukyah kan bisa terkontrol gitu ya, iya. Emosinya. Tapi terornya sih masih terus ada ya Mas ya. Sampai sekarang terornya masih kayak mimpiin dia ada gitu kan. Terus pernah aku didatengin, nggak tahu sih aku kayak mimpi apa enggak ya, tapi kayak nyata sih itu karena aku capek mimpinya kan. Dia sambil pegang kembang goyang dia sampai jadi mau nusukin ke aku kembang goyang itu. Jadi tapi kembang goyang kayak buat pernikahan pengantin gitu kan, dia di tajam kan. Nah itu
selalu pakai pegang kembang goyang. Nah jadi ya makanya nanya ke ini ya emang pengennya nyawa. Tapi itu kan udah bisa diusir Udah dia udah mendadak dari gitu. Aku juga nggak tahu ya dulu nenek aku itu dia apa kayak menganut ilmu apa entah gitu ya kan. Setahu aku sih dia pasang pengasihan, pasang susu gitu kan. Setahu aku itu waktu aku masih jalan gitu. Cuman nggak tahu yang dituruninnya tuh seperti apa nggak tahu. Karena kan aku juga masih bayi kan pas ketika diturunkan itu. Iya pas aku lahir itu langsung gitu. Berarti emang bukan keinginan sendiri ya? Walaupun memang kata orang sih bilangnya kalau di dunia seni itu nggak boleh polos, katanya kan di dunia seni itu harus kita setidaknya punya apa gitu pegangan gitu kan. Tapi ya aku mah sama Allah aja sih gitu. Ya jadi intinya sih pesennya gitu ya. Kalau misalkan kita nggak tahu ya orang mau suka atau enggak sama kita gitu kan, walaupun kita nggak ngerasa kita punya sesuatu yang berlebihan juga ya kan, itu disebutnya kan kita punya kelebihan ya, walaupun kita tidak menyadarinya gitu kan. Karena kalau kata itu masih kata orang pintar, neng tiasa diasah, ngerti nggak? Jadi kalau aku bisa ngembangin itu, aku tuh bisa jadi apa orang pintar juga lah, jadi bisa tinggi ilmunya gitu loh, dia bilang gitu. Cuman aku nggak mau memperdalam ilmu seperti itu juga sih, kita mah kan ya yang real aja lah gitu kan. Takut juga sih goib gitu, serem gitu. Nah seperti itu aja sahabat dimensi cerita dari Teh Santi ini yang mengajari tentang susuk turun-temurun ya. Jika kalian suka video kali ini, kalian bisa like, comment, dan share video ini. Sampai ketemu minggu depan sahabat dimensi.